Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Irena Karisma Sukandar. Kali ini kita akan belajar mengenai gambit raja. Ini adalah salah satu contoh gambit original ya, yang cukup tua sekali dan dipopulerkan di sekitar abad ke-16an. Dan untuk materi kita hari ini saya sudah mengumpulkan beberapa partai dari Gioacchino Greco atau Greco, biasa kita sebut dengan Greco. Jadi Greco ini adalah salah satu pemain terkuat di dunia di abad ke-17an, berasal dari Italia. Dan karena Greco ini sangat melegenda ya, jadi banyak sekali nama opening atau variasi atau defense lainnya yang dinamakan Greco. Contohnya Greco defense, Greco counter gambit, Bishop's opening dengan Greco gambit, atau Gioaccio piano dengan Greco's attack, dan lain sebagainya. Dan tanpa membuang banyak waktu lagi, kita langsung aja ke contoh partai Greco di gambit raja yang pertama. E4, E5, F4. Kenapa dinamakan gambit raja? Karena pengorbanan gambit sendiri adalah gunanya untuk mempermudah inisiasi menyerang terlebih dahulu, terutama ke raja lawan atau pertahanan raja lawan. Jadi memang di sini putih melakukan sebuah gambit yang kalau diterima tujuannya adalah supaya aktivitas dari buah putih ini terlebih dulu menyerang raja lawan ya. Dan untuk partai ini sendiri dimainkan di tahun 1620. Jadi ini mungkin arsip pribadi karena di database saya tidak dituliskan nama pemain hitam siapa. Ini semuanya hanya NN atau no name. Dan putih adalah Greco Gioacchino. Oke, gambit rajanya diterima, yaitu dimakan F4-nya, lalu gajah C4. Nah, di sini ada dua variasi gajah C4 atau kuda F3, yang dimana variasi kuda F3 nanti teman-teman akan lihat di contoh selanjutnya. Jadi perbedaannya adalah sangat jelas sekali. Kalau gajah C4 ini hitam bisa menjalankan menteri H4 skak ya, dan dimana di partai ini pun menteri H4 kejadian. Lalu Raja F1, karena memang kalau di sini kita bermain G3 akan F kali G3 dan tidak bisa dimakan kembali ya, karena bentengnya akan kena di H1. Jadi di sini putih harus menjalankan raja ke F1. Lalu gajah C5 dengan ancaman skakmat di F2. Di sini putih menjalankan D4, lalu gajah B6, kuda F3, menteri G4 yang kebetulan adalah kesalahan ya, dan langsung di sini Greco bermain gajah kali F7 karena kalau dimakan, dan ini adalah apa yang terjadi di partainya sendiri, ada skak garpu. Kuda ke E5 menskak raja di F7 dan juga menggarpu menteri yang ada di G4. Walaupun ini tidak garpu, ini juga masuk ke dalam discovery attack ya, dan dimana entah itu menteri atau kuda bisa memakan menteri yang ada di G4. Dan setelah hitam menjalankan raja ke F8, kuda kali G4, dan hitam menyerah di sini. Ini adalah salah satu contoh kecil, dan ini partai mini sekali, hanya 9 langkah oleh Greco, tapi bisa teman-teman lihat bahwa memang karakteristik dari gambit raja sendiri adalah untuk menyerang ya, untuk menyerang. Jadi itulah yang terus-terusan dilakukan oleh Greco sehingga mendapatkan kemenangan yang terbilang cukup mudah ya, hanya 9 langkah. Oke, kita langsung ke partai selanjutnya. Oke, di partai selanjutnya ini juga di tahun 1620. Kali ini partainya agak panjang, yaitu 23 langkah, dan di sini teman-teman bisa lihat dari satu langkah ke langkah lain Greco selalu menerapkan keagresivitasannya, yaitu terus-terusan menyerang raja lawan. Oke, E4, E5, F4, E kali F4, kuda F3. Kalau tadi kita melihat variasi yang gajah C4, sekarang kita melihat variasi yang kuda F3 yang perbedaannya adalah kuda F3 tidak membiarkan hitam untuk sekak ke H4 dengan menterinya. Ya. Lalu di sini hitam menjalankan G5, lalu gajah C4, dan kedua combo ini kuda F3 dan gajah C4 memang sangat tipikal di gambit raja, karena di gambit raja sendiri banyak sekali kombinasi atau pengorbanan perwira di F7 ya. Jadi memang F7 ini menjadi sasaran utama bagi pemain putih yang bermain dengan gambit raja ya. Jadi entah itu gajah kali F7 atau nanti kuda ke L5 atau kuda ke G5, tergantung situasi dan kondisinya, yang pastinya akan menyerang F7. Kita lihat langsung ya. Di sini hitam tidak bermain defensif,
Di sini hitam mencoba bermain lebih ofensif dengan menjalankan G4, tapi sayangnya di sini putih bisa jauh lebih ofensif lagi daripada hitam. Dan di sini putih menjalankan gajah kali F7. Yang dimakan kuda ke E5 skak, lalu raja mengejar kuda, lalu menteri kali G4, kuda kali E5. Di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa putih sudah kehilangan 2 perwira, tapi kompensasinya sudah jelas bahwa raja hitam sedang diuber-uber nih. Jadi sudah mau masuk ke dalam jaring-jaring skakmat ya. Nah, itu kompensasi yang disetujui istilahnya oleh Greco-nya sendiri. Menteri F5, Raja D6, D4. Jadi putih menyadari bahwa kerjasama antara menteri dan pion ini tidak cukup membuahkan hasil. Maka dari itu, dengan pemajuan D4 ini membuat gajah putih di C1 siap untuk membantu menteri putih dalam penyerangan raja lawan. Gajah G7, gajah kali F4, raja E7, gajah G5. Jadi serangannya terus-terusan ya, bertubi-tubi. Gajah F6, E5, gajah kali G5, menteri kali G5, raja E8, menteri H5 dulu, begitu raja ke 7 baru sekarang rokade. Yang dimana rokade ini sangat bagus untuk mengamankan raja putih, tapi memang tujuan utamanya adalah supaya benteng putih yang ada di F1 ini bisa bersiap menyerang ya. Jadi combo antara benteng F1 dan menteri H5 ini sudah sangat siap menyerang raja hitam, sehingga sebentar lagi raja hitam akan kena skakmat. Menteri E8, menteri G5 skak, raja E6, benteng F6, kuda kali F6, menteri kali F6, raja ke D5. Dan sini teman-teman sudah lihat ya, yang tadinya 2 perwira gajah dan kuda sekarang menjadi 2 perwiranya agak lebih naik lagi levelnya, yaitu 1 gajah dan 1 benteng. Kekalahan putih. Tapi saya yakin Greco pada partai ini sudah memikirkan langkah-langkah tersebut, sehingga Greco pasti sudah mengkalkulasi bahwa ini akan skakmat pada akhirnya. Kuda C3, raja kali D4, menteri F4 skak, raja C5, dan ini selanjutnya menjadi langkah-langkah paksaan ya menuju skakmat itu sendiri. B4, raja C6, menteri C4, raja B6, dan skakmat di kuda A4 ya. Jadi dari awal sampai akhir bisa teman-teman lihat bahwa putih selalu mempunyai inisiatif untuk menyerang, bahkan untuk menskakmat langsung ya, dan putih tidak gentar dalam mengorbankan perwira-perwiranya demi mendapatkan posisi menyerang raja hitam yang cukup ideal ya. Oke, kita lanjut ke partai yang lain ya, dan ini dimainkan oleh Greco juga. Oke, E4, E5, F4, E kali F4, kuda F3, G5, gajah C4. Yang seperti saya bilang tadi ya, perpaduan antara gajah di C4 dan kuda F3 ini sangat tipikal di gambit raja, gunanya untuk menyerang ke F7. Gajah G7, D4, D6, kuda C3. Dan jangan lupa juga ya, di opening memang kita diperlukan untuk mengembangkan perwira-perwira kita. Gunanya apa? Gunanya supaya dalam penyerangan bisa mempunyai sumber yang lebih banyak lagi ya untuk menyerang. Jadinya tidak hanya 1 perwira atau 2 perwira, tapi sebanyak mungkin yang bisa ditoleransi oleh bangunan itu sendiri. Oke, C6, H4. Jadi memang konsentrasi putih adalah menyerang F7. Jadi H4 ini berguna supaya entah itu pion F4-nya kena atau kuda bisa loncat ke G5 sehingga bisa menyerang ke F7. H6, H kali G5, H kali G5, makan bentengnya, dan di sini kuda E5 langsung ya. Setelah kuda E5 teman-teman akan lihat kelanjutannya. D kali E5, menteri ke H5 yang tujuannya adalah menyerang 2 titik ini, menteri F7 dan menteri ke H8, yang dibalas oleh hitam dengan menteri F6 yang juga menjaga 2 titik ini ya. Dan di sini putih punya D kali E5 dan hitam terpaksa harus turun istilahnya ke G7. Dan di sini putih terus-terusan menyerang dengan E6, kuda F6, E kali F7, raja F8, dan teman-teman bisa pause dulu video saya untuk berpikir kira-kira kombinasi apa yang terbaik yang bisa putih lakukan di sini. Kalau sudah ya, kita akan lanjut ke partainya.
Bagi yang menjawab dengan benar, selamat. Dan karena di sini langkah terbaik putih adalah gajah kali F4 ya. Yang dimana kalau kuda kali H5 akan mati di D6, skakmat gajah D6. Dan inilah yang terjadi di partai Greco. Dan di sini Greco memenangkan partai ini dengan 16 langkah. Dan kalau kita lihat sedikit ke belakang ya, kalau gajah F4-nya ini justru dimakan oleh pion hitam G kali F4, di sini akan ada menteri C5 dan ini juga adalah skakmat ya. Jadi memang puncak dari semua skakmat ini teman-teman bisa lihat semuanya dibangun ya dengan sedemikian rupa oleh Greco, semua inisiatif-inisiatif, penyerangan-penyerangan, perkembangan buah dan lain sebagainya, yang otomatis ini adalah masuk ke karakteristik yang agresif. Jadi bagi yang memutuskan untuk belajar gambit, pastikan ini sesuai dengan karakteristik bermain Anda ya. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Dan di game ini teman-teman juga bisa terhibur juga dengan keagresifannya Greco dalam bermain gambit raja. E4, E5, F4, E kali F4, kuda F3, kuda E7. Jadi kita belum lihat kan variasi kuda E7 sebelumnya di partai-partai Greco yang lain. H4, H5, gajah C4. Lagi-lagi kuda F3, gajah C4, dan pion di H4 itu juga cukup tipikal ya. Kadang-kadang kuda di F3 ini mungkin mau ke E5 atau ke G5 sesuai dengan situasi dan kondisi di atas papan. Kuda G6 dan di sini kuda G5 langsung menyerang ke F7. Kuda E5, gajah B3, F6, kuda H3, kuda G6, D4. Ya, D4 ini hampir selalu diperlukan ya, karena selain menguasai pusat, gajah di C1 ini memang harus keluar ya untuk turut membantu perwira putih yang lain menyerang pion F4. Kuda kali H4, kuda kali F4, G5, dan di sini hitam mulai mengorbankan kualitas, yaitu benteng kali H4, G kali H4, kuda G6, benteng H7. Dan benteng ini harus terus-menerus menjaga pion di H5, karena kalau misalkan sampai putih memakan pion H5 ini dengan menteri, ini akan menjadi suasana yang buruk bagi raja hitamnya ya. Dan di sini putih bisa memaksa bentengnya supaya keluar dari lajur H, yaitu dengan menjalankan gajah G8, benteng G7, dan langsung sekarang menteri kali H5. Dan ini posisi yang cukup buruk bagi raja hitam ya lah teman-teman. Benteng kali G8, kuda E5, dan ini sudah masuk ke posisi jaring-jaring mat, dan sebentar lagi hitam akan kena skakmat. Raja E7, langkah satu-satunya, mungkin ada benteng G6 tapi hanya memperpanjang satu langkah saja dan tidak berarti apa-apa. Menteri F7, Raja D6, kuda C4, langkah satu-satunya adalah Raja C6 dan skakmat di D5 ya. Jadi ini adalah kumpulan partai-partai Greco, dan Greco masih punya beberapa partai lagi di gambit raja, tapi ini saya rasa cukup memberikan inspirasi bagi teman-teman yang mau memulai belajar gambit raja ya. Jadi ini salah satu gambit yang cukup tricky saya bilang ya, karena kalau misalkan hitam tidak mengerti teori atau ide-ide tipikal apa yang harus hitam lakukan ya, kemungkinan besar putih akan menang mudah. Tapi sekarang dengan seiring perkembangannya waktu, memang untuk di level-level para pecatur elit, gambit raja ini agak lebih jarang dimainkan karena adanya perkembangan teori yang ada, dan menyerangnya tidak seperti di zaman-zaman abad-abad ke-17-an ya. Contohnya di sini lebih banyak pecatur-pecatur hitam yang tidak menerima gambit itu sendiri, ataupun kalau diterima itu akan dikembalikan lagi ya, supaya hitamnya sendiri juga bisa konsentrasi dalam mengembangkan buah. Contohnya di sini ada D5 ya, dimana memang ini salah satu variasi yang banyak dimainkan juga oleh orang, atau D6 ya, tidak menerima gambit rajanya ya. Jadi kalau gambit itu bisa dikatakan gambit kalau misalkan pengorbanan pionnya akan diterima. Oke, saya harap teman-teman bisa belajar banyak dari konten saya hari ini ya. Itulah pengenalan akan gambit raja dan contoh-contoh partai yang saya ambil dari partai Gioacchino
Greco. Sampai ketemu di konten yang selanjutnya.